Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cahaya Islami, ada yang menarik dari sebuah postingan video channel Pil Pahit yang keberatan jika umat Kristen dikatakan umat terjemahan, sehingga membandingkan dan mengatakan seolah percuma mengetahui teks aslinya, tapi tidak mengerti kitab suci tersebut. Karena alasan umat Kristen memakai terjemahan supaya mengerti kitab tersebut. Kita simak cuplikan videonya berikut ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas pernyataan dari saudara-saudara muslim yang sering mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah umat terjemahan. Kenapa kita disebut umat terjemahan? Karena kita membaca Alkitab kita dari terjemahan. Tentunya sebagai seorang Kristen, kita menggunakan terjemahan karena tujuan dari kitab suci dibuat untuk dimengerti. Jadi percuma kita mengetahui bahasa aslinya jika tidak mengerti, atau menghafal seluruh kitab suci jika tidak mengerti maksud tujuan dari kitab suci tersebut. Yang anehnya, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang justru orang Arab sendiri tidak mengerti apa maksudnya, apalagi orang di luar Arab, seperti orang Indonesia. Al-Zukhruf ayat 3, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tadi kita dengarkan bahwa di dalam ayat-ayat tersebut mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan begitu detail, terperinci, dan menjelaskan segala sesuatu. Pada kenyataannya, saudara-saudara muslim membutuhkan ahli tafsir dan juga hadis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Hal yang kedua yang kita dengarkan dari ayat yang kita baca tadi adalah bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu bisa memahaminya. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa ayat yang orang Arab sekalipun tidak bisa memahaminya. Salah satu contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim. Jika kita menanyakan ahli tafsir yang adalah orang Arab untuk mengartikan ayat ini, apa yang dikatakannya? Ahli tafsir Al-Jalalain mengatakan Alif Lam Mim, Allah yang lebih mengetahui apa maksudnya. Padahal di dalam ayat-ayat tadi kita mendengarkan bahwa Al-Quran diturunkan secara detail dan diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dipahami. Terbukti orang Arab sendiri tidak mengerti apa maksudnya ayat tersebut. Dari video barusan yang telah kita simak bersama, bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan oleh channel Pil Pahit. 1. Umat Kristen menggunakan terjemahan agar mengerti kitab sucinya. Intinya, 100% berpedoman pada terjemahan. Lalu, bagaimana jika terjemahannya seperti ini? Markus 16 ayat 8, yang berwarna biru LAI dapat terjemahan dari mana? Kok beda dengan King James? Coba, 2 Samuel 17 ayat 25, yang salah Yisrael apa Yismael? Lalu ketiga, Ulangan 33 ayat 2, 10,000, 10.000 apa puluhan ribu? Mana yang benar? Terus, dalam Lukas 4 ayat 44, Yesus memberitakan Injil di Yudea apa di Galilea? Jika demikian, kalian merujuk kemana untuk mencari yang benar? Kan umat terjemahan, coba bagi bukti jika umat Islam seperti itu. Kemudian Pil Pahit mengatakan, percuma tahu teks aslinya tanpa tahu maksud kitab suci tersebut dibuat. Apakah Pil Pahit tidak tahu? Untuk memahami ayat Al-Quran, umat Islam juga mempunyai Al-Quran dan terjemahan. Bahkan, kata per kata, tanpa menghilangkan teks aslinya. Karena apa? Jika terdapat suatu kesalahan terjemahan, maka umat Islam bisa merujuk teks aslinya dan memprotes badan penterjemah tersebut. Jika didapati tidak sesuai dengan apa yang tertulis dari teks aslinya. Lalu ketiga, Pil Pahit mengaitkan dengan Kisah Az-Zukhruf ayat 3, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ayat ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami, tidak perlu tafsir agar memperjelas ya. Ketika apa dan dalam keadaan apa ayat tersebut diturunkan, inilah fungsinya daripada tafsir. Karena kita akan tahu asbabun nuzulnya. Ayat tersebut tidak modal asumsi macam umat Kristen. Nah, apakah sudah paham, saudara Pil Pahit, kenapa umat Islam memakai tafsir? Nah, Az-Zukhruf dari ayat awalnya mengatakan bahwa demi kitab yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Coba, bisa pahami analogi begini gak Pil Pahit?
Nabi Muhammad diturunkan di Makkah, yang notabene kaum Quraisy dan Nabi Muhammad sendiri berbahasa Arab. Nah lalu tiba-tiba Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dengan bahasa Batak atau bahasa Manado. Nah kira-kira Nabi Muhammad paham nggak? Lalu kaum tempat di mana dia turun bakal paham nggak dengan wahyu bahasa Batak? Coba pikirkan. Makanya Allah berfirman, demi kitab yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Pada siapa itu? Pada Nabi. Ya, jadi pada Nabi Muhammad sebagai penyampai firman. Kalau wahyunya bahasa Batak, bagaimana Nabi memahaminya? Boro-boro buat dakwah ke bangsa Arab waktu itu, lah Nabi sendiri nggak ngerti bahasa Batak. Gimana dong? Nah, sampai di sini analogi yang saya kasih udah bisa paham belum? Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, masalah beberapa ayat Al-Quran orang Arab sekalipun tidak mengerti maksudnya. Nah, seperti Qiyas Al-Baqarah katanya, ayat 1 yang Pilpahit contohkan. Bahkan sekelas Syekh Jalaluddin Al-Mahali atau Syekh Jalaluddin Asyuyuti, penyusun tafsir tafsir Jalalin, memaknainya hanya Allah yang tahu. Nah, sebenarnya bagi umat muslim hal ini tidak menjadi satu keanehan, karena dalam ayat lain Allah sudah memberitahukannya. Coba lihat dalam QS Ali Imran ayat 7. Di sana dikatakan, dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran kepada Muhammad. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah Al-Quran, yang dikembalikan dan disesuaikan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran dengannya, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi kenapa harus mencari-cari terjemahan Al-Fawatih Al-Hizaiyah atau Al-Fawatih Al-Muqatta'ah? Lah ayat yang muhkamat aja tentang aturan ibadah, hukum dan syariat sudah banyak. Mau cari apa lagi? Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang hidup semasa wahyu Tuhan banyak disampaikan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, di dalam setiap kitab terdapat rahasia, dan rahasia Allah dalam Al-Quran adalah huruf-huruf muqatta'ah yang berada di permulaan surat. Nah, seperti itu. Karena apa? Banyak para mufassir mengatakan, pertama, untuk menguji iman kita, apakah tetap beriman kepada Al-Quran sebagai kalam Allah atau justru mengkufurinya. Nah, kedua, sebagai tantangan terbuka bagi orang-orang yang hendak menyaingi dan menandingi mukjizat lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran. Bisa gak bikin semisal ayat muqatta'ah tersebut yang mayoritas setelah huruf muqatta'ahnya yaitu banyak membicarakan tentang kehebatan atau mukjizat Al-Quran. Dan jika dihitung keseluruhan surat yang dimulai huruf muqatta'ah, pasti huruf-hurufnya terbanyak sesuai urutan huruf muqatta'ahnya dalam surat tersebut, seperti alif, lam, mim, itu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Nah, pasti dalam satu surah tersebut huruf terbanyak pertama adalah alif, lalu terbanyak kedua adalah lam, dan ketiga terbanyak adalah huruf mim. Itu seluruh surat yang ditandai haraf muqatta'ah pasti demikian. Dan itulah bukti keajaiban Al-Quran yang tidak bisa dimiliki oleh kitab suci yang lainnya. Nah, semoga menambah wawasan. Selamat akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.